Pergi ke pantai melihat senja, pulangnya membawa mangga. Bertemu lagi bersama Memita yang akan mengajarkan anandaku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anandaku semua. Bagaimana kabar anandaku semua hari ini? Mem berharap anandaku semua berada dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta di rumah dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 mengenai materi teks deskripsi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernahkah anandaku semua menonton tayangan acara jalan-jalan di televisi yang menayangkan keindahan pariwisata di Indonesia dengan pemaparan yang sangat menarik? Atau pernahkah anandaku semua mengamati suatu objek yang begitu indah dan muncul keinginan ananda untuk menceritakan objek tersebut kepada temannya yang lain? Apa ya kira-kira hubungannya dengan teks deskripsi? Selanjutnya, Mem akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran teks deskripsi hari ini, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan teks deskripsi, menjelaskan tujuan dan ciri teks deskripsi. Adapun subbagian dari materi teks deskripsi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengenai pengertian teks deskripsi. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, silahkan anandaku semua perhatikan dan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Berikut ini Mem sajikan 3 contoh teks deskripsi yang bisa anandaku semua amati. Dengan judul yang berbeda, yaitu Pantai Parangtritis Nan Indah, Ibu Inspirasiku, dan Si Bagas Kelinciku. Setelah melihat dan mengamati ketiga contoh teks deskripsi tersebut, kira-kira anandaku semua sudah bisa menemukan jawaban apa yang dimaksud teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang diuraikan secara jelas dan terperinci. Beberapa contoh objek yaitu sekolah, rumah, tempat wisata, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci dan sekonkret mungkin atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dari sudut pandang penulis sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri apa yang kita deskripsikan. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi.
Ciri dari teks deskripsi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, ciri objek, dan yang kedua, ciri isi. Sekarang kita pelajari dulu mengenai ciri objeknya. Ciri objek dari teks deskripsi terdiri lagi atas dua. Yang pertama, bersifat khusus. Maksud dari bersifat khusus ini artinya satu objek dengan objek yang lainnya memiliki sifatnya masing-masing. Objek tertentu kemungkinan akan berbeda dengan objek yang lainnya. Misalnya pada contoh teks deskripsi si Bagas kelinciku, kemungkinan kelinci lain memiliki sifat yang berbeda dari kelinci yang dibahas pada teks deskripsi si Bagas. Begitupun dengan objek-objek yang lainnya. Ciri objek yang kedua adalah bersifat personal atau pendapat pribadi. Maksud dari bersifat personal ini adalah setiap individu atau setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing di dalam mendeskripsikan suatu objek. Misalnya, Ani dan Ana mau mendeskripsikan tentang kucing. Tentunya, cara Ani mendeskripsikan tentang kucing akan berbeda dengan caranya Ana dalam mendeskripsikan tentang kucing. Walaupun objeknya sama-sama tentang kucing, tapi Ana dan Ani memiliki pendapatnya masing-masing di dalam menggambarkan kucing tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri isi dari teks deskripsi. Ciri isi dari teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah isi dari teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Ketika kita menggambarkan sesuatu atau mendeskripsikan suatu objek, kita harus memperhatikan dan mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang kita deskripsikan tersebut. Dan hal-hal yang berkaitan dengan objek tadi dituliskan secara lengkap dan utuh, sehingga pembaca bisa memahami dengan jelas apa yang kita deskripsikan. Ciri isi teks deskripsi yang kedua adalah isi teks deskripsi digambarkan secara konkret. Maksud dari kata konkret yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau sesuai dengan kondisi yang kita amati dari objek tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga dalam ciri isi teks deskripsi adalah isi teks deskripsi bersifat personal, menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Maksud dari kata-kata dengan emosi yang kuat bukan berarti kata-kata yang digunakan penuh dengan amarah, tetapi kata-kata yang digunakan dalam menggambarkan suatu objek adalah pilihan kata yang tepat, sehingga pembaca dapat tertarik untuk membaca teks deskripsi yang telah kita buat. Perhatikan contoh teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kelinciku berikut ini. Marilah kita sama-sama menentukan objek, tujuan, serta rincian yang terdapat di dalam teks deskripsi Si Bagas Kelinciku ini.
Di dalam teks si Bagas Kelinciku, objek yang dideskripsikan adalah seekor kelinci. Kemudian, tujuan yang ingin disampaikan penulis adalah untuk menggambarkan seekor kelinci bernama Bagas. Selanjutnya, rincian yang dibahas di dalam teks deskripsi si Bagas Kelinciku adalah mengenai ciri fisik dari si Bagas, sifat manjanya Bagas, dan juga perilaku unik dari kelinci yang bernama Bagas. Jadi, hari ini kita sudah belajar beberapa pembahasan mengenai materi teks deskripsi, di antaranya pengertian teks deskripsi, yaitu teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang diuraikan secara jelas dan terperinci. Kemudian, tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan suatu objek secara rinci dan sekonkret mungkin sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri apa yang kita deskripsikan. Lalu kita juga sudah belajar mengenai ciri-ciri teks deskripsi, yaitu terbagi menjadi dua, ciri objek dan ciri isi. Ciri objek yaitu bersifat khusus dan bersifat personal. Sedangkan ciri isi yaitu isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi digambarkan sekonkret mungkin. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi yang kuat. Demikianlah materi pembahasan mengenai teks deskripsi yang dapat Mem sampaikan hari ini. Semoga anandaku semuanya dapat memahami materi yang sudah kita pelajari bersama. Ingat selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa menjaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Jalan-jalan di sore hari, pergi ke pasar membeli ubi. Memita pamit undur diri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.